Di pagi yang cerah, seorang murid yang asik mengobrol dengan temannya tidak sengaja menabrak seseorang. Dengan santai ia meminta maaf, tapi orang yang ditabraknya langsung berteriak marah. Ternyata itu Kuroda. Dengan suara lantang, ia menuding murid itu dan bertanya apakah dia ingin berkelahi. Suasana seketika menjadi tegang. Namun anak buah Kuroda yang sigap segera mencoba menenangkan sebelum keadaan semakin panas. Setelah dipisahkan, Kuroda masih menunjukkan ekspresi penuh emosi. Anak buahnya terus berusaha menenangkannya, tapi amarahnya belum juga mereda. Ternyata hari ini Kuroda sedang sensitif. Dengan suara lantang ia menjelaskan bahwa Kitano dan Ryoko tidak masuk sekolah kemarin. Menurut kalian apakah itu kebetulan? Kitano tak pernah bolos sekolah satu kali pun. Dan 2 hari yang lalu, dia bilang akan menyelesaikannya sendiri. Kuroda mengepalkan kedua tangannya di depan dada. Matanya menangis. Andai saja aku menghentikan Kitano kemarin, pasti gadis itu tidak akan menjadi bintang yang indah yang menatap kita dari langit malam. Anak buahnya menanggapi santai. Kita belum tahu gadis itu sudah mati atau belum. Tapi kalau Kitano datang hari ini, kita pasti akan mengetahuinya. Di suatu jalan, Ryoko dan temannya berjalan menuju sekolah. Ryoko menceritakan kejadian kemarin dan mengungkapkan bahwa Kitano adalah orang yang baik, terlepas dari penampilannya yang seperti itu. Temannya awalnya ragu, sulit mempercayai ucapan Ryoko karena wajah Kitano yang begitu menakutkan. Namun, melihat turban yang melilit di kaki Ryoko, ia mulai menerima kemungkinan itu. Saat percakapan berlanjut, temannya bertanya apa yang akan Ryoko lakukan selanjutnya. Bukankah Ryoko ingin semua orang mengetahui Kitano yang sebenarnya? Jawaban Ryoko justru mengejutkannya. Ryoko tidak peduli jika orang-orang tetap salah paham dan menganggap Kitano sebagai sosok yang menakutkan. Mendengar itu, temannya merasa kasihan. Jika Ryoko terus berteman dengan Kitano, pasti banyak yang menganggapnya aneh. Ryoko dengan tenang mengungkapkan bahwa ia tidak peduli jika orang-orang terus berpikir bahwa apa yang mereka lihat adalah segalanya. Jika mereka hanya menilai dari permukaan, maka mereka tidak akan pernah bisa melihat apa yang benar-benar penting. Temannya tertegun mendengar ucapan itu. Dengan refleks ia berkata bahwa Ryoko terdengar sangat keren. Waktu berlalu. Mereka tiba di gerbang sekolah. Langkah keduanya terhenti sejenak saat melihat Kitano berjalan sendirian. Seperti biasa, para murid yang melihatnya segera menyingkir, memberi jalan tanpa ada yang berani mendekat. Teman Ryoko berbisik, mengatakan bahwa hanya dengan melihat mugungnya saja, kita tahu itu adalah Kitano. Ia pun mengungkapkan keraguannya, jika Ryoko mencoba membela Kitano sendirian, mungkinkah orang-orang akan percaya? Namun Ryoko tidak menjawab. Ia menarik nafas dalam, lalu dengan lantang menyapa selamat pagi kepada Kitano. Suasana seketika hening. Semua murid yang mendengar itu terkejut. Tak percaya ada seseorang yang berani melakukan hal seperti itu. Temannya pun panik. Tak menyangka Ryoko tiba-tiba berteriak. Kitano terdiam sesaat sebelum perlahan menoleh. Tatapannya yang tajam membuat suasana semakin tegang. Kemudian, tanpa berkata apapun, ia mulai berjalan mendekati Ryoko. Seluruh perhatian kini tertuju pada mereka. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara murid-murid. Beberapa bahkan berkomentar bahwa Ryoko telah melakukan kesalahan besar, karena sekarang Kitano pasti akan menghabisinya. Mereka saling memandang sesaat, sebelum Kitano akhirnya bertanya tentang kondisi kaki Ryoko. Ryoko menjawab bahwa kakinya baik-baik saja meskipun tetap membalutnya dengan perban. Tanpa itu, ia sering lupa bahwa dirinya sedang cedera dan bisa saja melakukan hal nekat lagi. Ryoko kemudian balik menanyakan keadaan Kitano. Dengan santai, Kitano menjawab bahwa dirinya juga baik-baik saja, karena ia sudah terbiasa terkena pukulan. Teman Ryoko tampak tak percaya melihat mereka berdua berbicara dengan begitu alami.
Begitu pula murid-murid lain yang menyaksikan dari kejauhan. Ryoko benar-benar mengobrol dengan Kitano tanpa rasa takut sedikit pun. Kitano memperingatkan agar Ryoko lebih berhati-hati dan tidak sembarangan terjun ke dalam situasi yang berbahaya lagi, terutama setelah kejadian kemarin. Di sisi lain, Kuroda tampak terkejut. Ternyata Kuroda dan kedua anak buahnya telah mengintip dari kejauhan sejak tadi. Kuroda mengungkapkan bahwa hal yang paling ia takutkan akhirnya menjadi kenyataan. Anak buahnya tampak kebingungan, bertanya-tanya apa maksud dari ucapan itu. Bukankah seharusnya Kuroda senang karena gadis itu masih hidup? Refleks, Kuroda berteriak memarahi mereka. Dengan nada geram, ia menyuruh anak buahnya melihat lebih teliti dan mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Namun mereka hanya diam kebingungan. Mereka mulai bergumam, memperhatikan memar di wajah Kitano, luka di kepala gadis itu, serta kakinya yang diperban. Sepertinya mereka benar-benar bertarung kemarin. Namun, yang membuat mereka bingung, keduanya kini tampak berbicara dengan begitu santai. Salah satu anak buah akhirnya menyimpulkan dengan penuh semangat. Menurutnya, setelah pertarungan besar kemarin, gadis itu pasti terkesan dengan kekuatan Kitano. Begitu pula Kitano, yang kini melihat gadis itu sebagai seseorang yang luar biasa. Mereka pasti telah saling mengakui kekuatan masing-masing. Namun, bukannya merasa lega, Kuroda justru semakin gelisah. Dengan suara lantang ia kembali membentak anak buahnya. Itu belum semua. Apakah kalian tidak memperhatikan sorot mata gadis itu? Cara mereka saling memandang, kilauan yang terlihat begitu jelas. Itu bukan sekedar rasa hormat. Itu adalah tatapan kasih sayang dan rindu. Anak buahnya cukup terkejut. Mereka tak menyangka Kuroda bisa melihat detail sekecil itu dari jarak sejauh ini. Kuroda yang masih dipenuhi emosi, melanjutkan amarahnya. Dengan nada geram, ia bertanya, apakah anak buahnya benar-benar tak bisa memahami bahwa itu adalah tatapan seorang wanita yang jatuh cinta? Namun bukannya ikut panik, salah satu anak buahnya justru dengan santai bertanya, apa Kuroda hanya overthinking? Mungkin saja ia hanya berlebihan dalam menafsirkan situasi ini. Ucapan itu membuat Kuroda semakin kesal. Ia benar-benar frustasi dengan kebodohan anak buahnya yang selalu tidak peka terhadap hal-hal seperti ini. Dengan nada putus asa ia menghela nafas, lalu mengungkapkan bahwa sepertinya gadis itu sudah sepenuhnya berada di luar jangkauannya. Anak buahnya mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa Kuroda memang tak bisa melakukan apa-apa dalam hal ini. Yang terbaik yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa, semoga saja gadis itu bukanlah tipe Kitano. Yang lain menambahkan, dengan nada bercanda, bahwa satu-satunya cara bagi Kuroda untuk mendapatkan gadis itu adalah menantang Kitano dan mengalahkannya. Meskipun mereka semua tahu, itu tidak akan pernah terjadi. Ia pun tertawa santai setelah mengatakannya. Namun, tawa itu langsung terhenti ketika mereka melihat ekspresi Kuroda yang tiba-tiba berubah serius. Kuroda menatap lurus ke depan, seolah baru saja menyadari sesuatu. Dengan suara pelan namun penuh tekad, ia berkata bahwa mungkin saja itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Anak buahnya terperangah kaget. Mereka tak menyangka Kuroda akan benar-benar mempertimbangkan hal itu. Di dalam ruang kelas, suasana tampak sedikit tegang ketika Takeisha dengan santai menanyakan luka di wajah Kitano. Namun, seperti biasa, teman-teman sekelas mereka hanya bisa diam dan kaku. Ekspresi mereka seolah sudah menjelaskan semuanya. Bukankah sudah jelas kalau Kitano pasti terlibat dalam perkelahian di luar sana? Sementara itu, Kitano sendiri hanya menjawab santai, mengatakan bahwa semua ini terjadi kemarin dan betapa konyolnya kejadian itu. Ia pun tertawa kecil, seolah menganggap luka-luka di wajahnya bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Namun dalam benaknya, Takeisha justru berpikir sebaliknya. Jika sampai Kitano membolos sekolah, pasti ada sesuatu yang besar telah terjadi. Kitano pasti telah melawan 10 orang sendirian, lalu mengirim mereka semua ke neraka. Sungguh, pikir Takeisha, Kitano adalah orang yang benar-benar tangguh.
Suasana kelas yang semula tenang, tiba-tiba berubah ketika pintu dibuka dengan keras. Semua kepala langsung menoleh ke arah sumber suara, dan di ambang pintu berdiri Kuroda bersama anak buahnya. Langkahnya mantap penuh tekad, sementara anak buahnya tampak gelisah, berusaha menghentikannya sebelum terlambat. Namun, Kuroda tak menggubris mereka. Ia berjalan lurus menghampiri Kitano dan Takeisa. Tatapan tajamnya bertemu dengan mata Kitano. Setelah hening sejenak, ia akhirnya membuka mulut, meminta Takeisa untuk ikut dengannya karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Takeisa menatap curiga. Ia langsung berasumsi bahwa Kuroda ingin menantangnya berkelahi lagi. Dengan nada setengah mengejek, ia pun bertanya, apakah Kuroda tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya? Namun, Kuroda hanya menanggapinya dengan santai, menyuruh Takeisa diam dan ikut saja. Ia berjanji akan menjelaskannya nanti. Tanpa banyak bicara lagi, Kuroda berbalik dan melangkah pergi, diikuti oleh anak buahnya. Takeisa, meskipun masih sedikit ragu, akhirnya bangkit dari bangkunya dan mengikuti mereka keluar. Seluruh kelas kini dipenuhi kebingungan. Murid-murid mulai berbisik-bisik, berspekulasi tentang apa yang akan terjadi. Bahkan, Kitano pun tampak sedikit bingung, menduga bahwa pertemuan itu mungkin akan berujung pada pertarungan yang lain. Sesampainya di belakang sekolah, Takeisa masih tak percaya bahwa ia akhirnya mengikuti Kuroda. Dengan sikap waspada, ia bersiap untuk bertarung. Merasa tubuhnya akan melemah jika tidak digunakan untuk bertarung sesekali. Namun, Kuroda tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bertarung. Sebaliknya, ia bertanya dengan nada santai tentang bagaimana perasaan Takeisa akhir-akhir ini dan apakah ia akur dengan teman-temannya. Takeisa tidak langsung menjawab, merasa aneh dengan sikap Kuroda yang tiba-tiba seperti ini. Kuroda kemudian melanjutkan, menyatakan bahwa Takeisa harus memperlakukan teman-temannya dengan lebih spesial, terutama Kitano. Dengan wajah serius, ia menambahkan bahwa Kitano bisa sangat menakutkan jika sedang marah. Kuroda tetap tenang, meski Takeisa tampak kesal dan bingung. Dengan nada serius, ia menegaskan bahwa meskipun dirinya adalah orang nomor 2 di Hekiku, Takeisa adalah orang yang paling dekat dengan Kitano. Itu berarti Takeisa yang paling memahami Kitano dibandingkan siapapun. Oleh karena itu, Kuroda ingin menanyakan sesuatu. Dengan ekspresi penuh perhatian ia bertanya, apakah Kitano terlihat berbeda hari ini? Takeisa menjawab dengan kasar, merasa pertanyaan itu tidak masuk akal. Sudah jelas, gunakan matamu. Wajahnya penuh memar. Namun Kuroda menggeleng, bukan itu maksudku. Ia lalu memperjelas pertanyaannya. Apakah hari ini Kitano lebih banyak mengobrol? Atau apakah matanya terlihat lebih terang dari biasanya? Takeisa langsung berteriak frustasi, tak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Kuroda sedikit takut melihat reaksinya, mencoba menenangkannya. Ia menarik nafas dalam, lalu berdiam, seperti sedang bersiap untuk menanyakan sesuatu yang sangat penting. Dengan nada ragu, ia akhirnya berkata, menurutmu, tipe gadis seperti apa yang Kitano sukai? Takeisa membekuk, tidak menyangka sama sekali. Kuroda melanjutkan dengan serius. Apakah Kitano lebih mementingkan kecantikan? Lebih suka gadis feminim daripada yang tangguh? Atau dia tidak peduli asalkan itu seorang wanita? Takeisa menatap Kuroda dengan ekspresi tak percaya. Jadi kau membawaku ke sini hanya untuk menanyakan hal ini? Tanyanya dengan nada datar. Kuroda, yang tampak sedikit malu, menggaruk kepalanya dan berkata pelan, karena rasanya kau pasti tahu jawabannya. Takeisa menghela nafas panjang, lalu perlahan membuka mulut, seolah hendak menjawab. Melihat itu, Kuroda langsung memasang wajah penuh antusias, menunggu jawaban dengan serius. Namun, yang keluar dari mulut Takeisa adalah, aku akan memukulmu sekarang. Kuroda terdiam, bingung dengan apa yang baru saja didengarnya. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Takeisa langsung menghajar Kuroda. Singkat waktu, Kuroda sudah tergeletak di tanah. Darah mengalir dari mulutnya.
Anak buahnya yang baru memahami situasinya bergumam. Jadi ini yang dimaksud Kuroda. Salah satu dari mereka mengakui bahwa sebelumnya ia mengira Kuroda akan menantang Kitano demi gadis itu, yang terdengar seperti tindakan gila. Namun, mereka mengakui akan tersentuh jika Kuroda benar-benar memiliki keberanian untuk melakukan hal tersebut. Tanpa peringatan, Kuroda melompat bangun dengan cepat. Kedua anak buahnya langsung terkejut dan refleks berteriak, menyuruh Kuroda agar tidak bangun dengan cara seperti itu. Namun, Kuroda tampak penuh semangat. Ia mengajak anak buahnya untuk pergi menemui Kitano. Mendengar itu, mereka kembali panik, mengira kali ini Kuroda benar-benar akan menantangnya langsung. Tapi, dengan teriakan Kuroda membantah. Ini waktunya untuk langsung bertanya pada Kitano tentang tipe gadis yang dia suka. Anak buahnya kembali lega mendengar maksud dari Kuroda. Sesampainya di kelas 111, Kuroda kembali membuka pintu dengan keras. Seketika, perhatian seluruh murid tertuju kepadanya. Takeisa, yang sudah kesal dengan gangguan ini, langsung bangkit dari bangkunya. Namun, Kuroda dengan santai mengangkat tangannya, menenangkan Takeisa. Bukan urusanmu kali ini, katanya. Duduk saja dengan tenang, aku ada urusan langsung dengan Kitano. Mata Kuroda kini tertuju pada Kitano. Dalam benaknya, ia mencoba memastikan apakah wajah Kitano menunjukkan tanda-tanda seseorang yang sedang jatuh cinta. Namun, Kitano hanya menatapnya dengan ekspresi datar, tampak kebingungan dengan kedatangan Kuroda yang tiba-tiba. Kuroda terperanjat. Ia tak bisa membaca ekspresi Kitano sama sekali. Wajah Kitano yang penuh luka membuatnya sulit untuk dianalisis. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Kitano selalu terlihat sama dalam situasi apapun. Kuroda gemetar, jelas gugup. Keringat mengalir di wajahnya saat ia mencoba mengumpulkan keberanian. Dengan suara bergetar, ia akhirnya bertanya, Kitano, tipe perempuan seperti apa yang kamu sukai? Kelas seketika hening. Murid-murid terkejut mendengar pertanyaan yang tidak terduga itu. Kitano tampak kebingungan, tidak langsung menjawab. Melihat itu, Kuroda mempertegas pertanyaannya. Maksudku, apakah kamu membenci wanita yang tomboy? Atau lebih suka wanita yang lembut? Atau mungkin hanya melihat gadis yang belajar bela diri saja sudah membuatmu jijik? Perhatian seluruh kelas kini tertuju pada mereka. Ini bukan sekedar pertanyaan biasa. Ini adalah momen yang menarik. Bahkan mereka yang awalnya tak peduli, kini ikut penasaran dengan jawaban Kitano. Kitano merasa gelisah. Ini adalah pertanyaan yang belum pernah terpikirkan olehnya. Dan kini, dengan seluruh kelas menunggu jawabannya, tekanan itu terasa semakin besar. Ia menghela nafas, mencoba mencari jawaban yang tepat. Dengan sedikit ragu dan malu, ia akhirnya berkata, aku tidak tahu. Mungkin aku memang tidak punya tipe gadis yang khusus. Kuroda terperanjat. Ia menatap Kitano dengan mata membelalak, berusaha mencerna jawaban itu. Baginya, ini bukan sekedar ketidaktahuan. Ini berarti Kitano tidak peduli soal tipe. Yang berarti, ia akan menerima gadis manapun yang mendekatinya. Kuroda menghela nafas panjang, seolah seluruh harapannya telah sirna. Dengan tubuh yang terlihat lemas, ia berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan meninggalkan ruang kelas begitu saja. Anak buahnya yang kebingungan segera meminta maaf pada Kitano atas kejadian barusan, sebelum buru-buru mengikuti Kuroda. Sementara itu, Kitano hanya duduk diam, masih tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Murid-murid laki-laki mulai berbisik di antara mereka, berasumsi bahwa jika Kitano tidak punya tipe gadis tertentu, itu berarti dia menyukai semua gadis. Terdengar seperti seorang penjahat. Ryoko berjalan santai di lorong sekolah, sambil mengobrol dengan temannya. Ia kembali membahas kejadian tadi pagi, menegaskan bahwa telah ia bilang bahwa Kitano sebenarnya hanyalah orang yang normal. Temannya mengangguk setuju, masih kagum dengan betapa berbedanya Kitano dari penampilan yang ia tunjukkan. Sementara itu,
Di sisi lain lorong, Kuroda masih terlihat lemas, nyaris tak bertenaga. Anak buahnya dengan setia membopongnya, mencoba menyemangatinya. Aku tak menyangka, urusan cinta bisa membuat seseorang depresi seperti ini, gumamnya dengan suara lemah. Namun, seketika matanya membelalak saat melihat seseorang di depannya. Itu Ryoko dan temannya. Tanpa aba-aba, seolah mendapat kembali seluruh energinya, Kuroda langsung berlari menuju mereka dengan penuh semangat. Ryoko terkejut saat tiba-tiba tangannya digenggam erat oleh Kuroda yang kini menangis putus asa. Koiso Ryoko, apakah kamu yakin dengan ini? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa menyukai seseorang hanya karena dia lebih kuat darimu itu hal yang wajar? Itu bukanlah cinta yang seharusnya. Serunya dengan suara penuh emosi. Ryoko hanya bisa menatapnya tanpa mengerti maksudnya. Kuroda melanjutkan. Suaranya semakin bergetar. Bagaimana jika kamu jatuh cinta pada Kitano? Kitano tidak akan pernah mencintaimu kembali. Dia bahkan tak peduli dengan tipe gadis seperti apapun. Yang menunggumu hanyalah penderitaan jika kamu menyukai dia. Karena Kitano adalah pria yang sangat jahat. Dia adalah pria yang paling jahat dan mengerikan yang pernah ada di abad ini. Dan sekarang, kamu malah jatuh cinta kepadanya. Ryoko dan temannya hanya terdiam. Tidak tahu harus merespon bagaimana. Kuroda terus mengoceh menjadi-jadi, namun Ryoko tak menggubrisnya. Ia menoleh pada temannya dan berkata santai. Nah, seperti inilah orang yang bodoh, yang hanya menilai sesuatu dari apa yang dia lihat. Temannya mengangguk paham, baru menyadari maksud Ryoko. Menggunakan Kuroda sebagai contoh, membuat segalanya lebih masuk akal. Namun Kuroda masih tak menyerah. Dengan ekspresi penuh penderitaan, ia menggenggam tangan Ryoko semakin erat dan berkata dengan dramatis, Ryoko, kita harus kabur dari sini. Menyeberangi lautan, menuju negeri yang tak dikenal. Ini satu-satunya jalan yang tersisa. Kita bisa menjadi sepasang kekasih yang melarikan diri. Menjauh dari tangan pria gila yang mengerikan itu, Kitano Seiichiro. Ryoko menyuruh temannya untuk menunggu sebentar. Kemudian, Ryoko melepaskan tangannya dari genggaman Kuroda. Ia berkata, aku akan memukulmu sekarang. Kuroda terdiam, bingung dengan apa yang baru saja didengarnya. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Ryoko langsung menghajar Kuroda. Kuroda pun tumbang untuk yang kedua kalinya. Dan begitulah, cinta pertama Kuroda menyerangnya dengan ganas. Tetapi, begitu tubuh dan hatinya sembuh, ia melupakan semua rasa sakitnya dan kembali segar seperti sedia kala. Seorang pria dengan ketahanan mental yang luar biasa, seorang pria dengan ingatan yang sangat selektif terhadap penderitaannya sendiri, namanya adalah Kuroda Seikichi, yang dengan bangga menjuluki dirinya sendiri sebagai orang nomor 2 di SMA Heikiku. Di tempat lain, Kitano masih penasaran dengan apa yang sebenarnya diinginkan Kuroda. Takeisa dengan santai berkata, dia hanyalah orang bodoh.